Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Kita berjumpa lagi dalam obrolan iman pada hari Minggu panggilan ini. Hari ini dalam Minggu panggilan saya menghadirkan seorang biarawati, Suster Aurel FCJM, yang saat ini sedang bertugas di kota Roma. Dan bagaimana sebagai seorang biarawati menanggapi situasi dunia saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Tentu Italia dan Roma sebagai ibu kota mengalami dampak dari coronavirus ini yang sangat menyedihkan. Dan bagaimana Suster Aurel yang bertugas di Roma menanggapi atau menyikapi situasi yang melanda Italia, khususnya kota Roma sampai pada hari ini. Kami tersambung melalui telepon dan saya merekam suara Suster Aurel karena ada kendala untuk membuat suatu video. Dan berikut bagaimana Suster menanggapi situasi di Italia, khususnya di kota Roma. Kita ikuti sharing berikut ini. Selamat pagi Suster Aurel. Semoga sehat selalu dan dilindungi Tuhan. Suster, saya ingin Suster berbagi. Yang pertama, apa tanggapan Suster terhadap lockdown yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Roma menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 7 minggu ini sampai dengan hari ini, mulai dengan bulan Maret yang lalu. Tanggapan saya ya Romo mengenai lockdown yang telah ditetapkan oleh pemerintah Italia atau kota Roma ialah salah satu pilihan yang sulit yang diambil oleh negara. Karena apa? Banyak hal yang harus dikorbankan, termasuk masalah ekonomi dan aktivitas masyarakat. Tetapi melihat dengan banyaknya korban yang terjadi di kota Italia, mau tidak mau ya harus lockdown karena sarana atau rumah sakit, dokter, perawat makin terbatas. Maka pilihan ini menurut saya sangat baik atau efektif. Ya, bagi saya juga sebagai masyarakat atau penduduk, saya harus taat aturan. Karena apa? Dengan taat aturan atau saya tinggal di rumah, berarti saya juga peduli dengan kesehatan saya. Otomatis saya juga peduli dengan kesehatan orang lain. Sehingga saya tidak menjadi perpanjangan virus kepada orang lain. Ya, terus terang memang ada juga ya rasa bosan yang selama ini kita bisa jalan keluar, kita bisa ke gereja atau ke Vatikan atau kemana, ya dengan sendirinya setiap hari harus di rumah. Tetapi ya ini peristiwa yang berat, maka harus berani mengatakan kepada diri sendiri untuk diam dan tinggal di rumah kalau tidak mau menjadi korban kematian. Terus terang bagi saya tidak mau mati konyol di kota Italia ini, karena ketika saya melihat di televisi orang-orang yang meninggal karena virus corona ini sungguh menyedihkan. Maka dengan itu menjadi pelajaran buat saya juga ya Rom, untuk tetap setia dan seperti itu.
Ya, demi keselamatan bersama, demi kebaikan bersama, suster memilih untuk setia dan sabar tinggal di rumah selama masa pandemi ini, mengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, bagaimana suster merasakan situasi semacam ini di kota Roma? Perasaan-perasaan suster selama harus menjalankan hidup yang berbeda dari biasanya karena pandemi COVID-19 ini. Yang saya rasakan setelah lockdown di kota Roma atau bahkan ketika gereja sudah ditutup, ya awalnya sih ada rasa sedih ya Romo, karena tidak bisa lagi mengikuti perayaan Ekaristi ke gereja atau di komunitas. Tetapi yang saya syukuri juga ya bahwa sebelum lockdown ini sudah ada hosti yang sudah disakrir oleh pastor untuk bisa kami sambut setiap hari, dan kami melakukan ibadat sabda. Dan yang saya rasakan juga selama lockdown ada rasa bosan juga ya Romo, rasa was-was. Tetapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena dalam sehari ini saya menjadi bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online beberapa kali dengan bahasa yang berbeda. Kemudian selama lockdown ini juga banyak teman-teman yang sangat peduli dengan berkirim kabar atau mengirim renungan atau khotbah atau apa saja yang bisa membuat kita semangat. Dan terus terang selama lockdown ini memang saya juga menyediakan waktu saya lebih banyak untuk berdoa ya Romo, karena saya merasa sebagai suster punya kewajiban mendoakan orang-orang. Tugas saya berdoa, maka saya menyediakan waktu untuk banyak berdoa, mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang meninggal, mendoakan para dokter, para perawat yang menjadi garda utama dalam peristiwa ini. Juga berdoa bagi gereja, bagi keluarga, bagi teman-teman. Jadi saya merasa punya tanggung jawab dalam hal berdoa. Ya, karena cuman itu yang bisa saya lakukan untuk mendukung teman-teman yang berkarya di rumah sakit atau di luar sana. Tentunya perasaan sedih tetap ada karena tidak bisa merayakan Ekaristi secara bersama-sama seperti biasanya, dan mungkin juga rutinitas berubah, tetapi sebuah pencerahan bahwa demi keselamatan bersama, demi kebaikan bersama, harus menjalani situasi ini dan menerimanya dengan penuh kepercayaan bahwa akan berlalu. Dan sebagai yang terakhir, sebagai seorang biarawati, apa makna mendalam yang bisa suster petik atau suster pelajari dari situasi seperti sekarang ini? Makna terdalam dari peristiwa ini yang saya lihat bahwa Tuhan punya pesan berharga bagi kita semua, karena dengan peristiwa ini keluarga dapat berkumpul. Mungkin selama ini banyak keluarga yang sibuk bekerja sehingga tidak atau jarang berkumpul dengan keluarga atau dengan anak-anak. Yang ketiga, saya pikir mari kita pergi
kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Jangan kita merasa bisa dan mampu. Mengapa? Manusia tak ada satupun yang luput dari peristiwa virus corona ini. Semua takut. Mengapa kita tidak takut kepada Tuhan? Padahal Tuhan sendirilah yang menciptakan segala-galanya. Dan makna yang terakhir saya pikir ya Romo, Tuhan tidak memberi hukuman kepada kita, tetapi memberikan pelajaran untuk kita, agar kita sungguh-sungguh membuka hati dan melihat makna hidup dari setiap perilaku. Saudara-saudari yang terkasih, itulah obrolan iman kita pada hari Minggu panggilan ini bersama dengan Suster Aurelia FCJM yang bertugas di Roma di rumah pusat kongregasi mereka. Terima kasih Suster Aurelia. Semoga Tuhan senantiasa menyertai Suster dan tugas-tugas, dianugerahi kesehatan yang cukup dan tetap setia, tetap bersabar. Sebagai penutup, ada persembahan spesial dari Verona Sister, Mbak Yayu, Ida, Jeki, dan Santi dari Semarang yang bersedia untuk menyumbangkan puji-pujian pada hari ini dalam obrolan iman. Selamat menikmati berkah dalam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bila kau damba, bila kau duka, bila hatimu tak menentu, teguhkan iman kepadanya, karena Dia selalu di sampingmu. Bila kau sepi, bila kau sedih, bila tak ada yang menghibur, ingatlah selalu kepadanya, karena Dia selalu bersamamu. Pujilah Bapa, pujilah Allahmu, pujilah Anaknya dan Roh Kudus. Ingatlah Dia selalu, sembahlah Dia selalu, karena Dia pendamping sejati, karena Dia penghibur abadi selalu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.